Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah serta ayah bunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, di pagi yang cerah ini Ustaz masuk di kelas 5 dengan mata pelajaran hadis. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama awali kegiatan kita pada pagi yang cerah ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, silakan buka buku hadisnya dan buku tulis hadisnya. Hari ini kita akan membahas hadis tentang larangan mengganggu kenyamanan tetangga. Larangan mengganggu kenyamanan tetangga. Oke, kita sama-sama baca hadisnya ya. Nanti setelah itu kita bahas sama-sama dan Ustaz jelaskan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan mengganggu kenyamanan tetangga. La yadkhulul jannata. Satu lagi. La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Baik, Ustaz ulangi sekali lagi. La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Artinya adalah tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ustaz ulangi. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya tetangganya itu terusik gara-gara kita, ya. Tetangga kita itu tidak nyaman gara-gara kita, ya. Mungkin dengan apanya ya? Nanti kita bahas. Lihat, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh mengusik tetangga kita. Jadi dengan ulah kita, dengan adanya kita, sehingga tetangga kita tidak merasa aman dengan kita, itu tidak boleh. Oleh sebab itu, dengan keberadaan kita di lingkungan itu, supaya tetangga kita nyaman dengan kita. Jangan sampai malah tetangga kita tidak nyaman dengan kehadiran kita, adanya kita. Oleh sebab itu kita introspeksi diri, apa yang menjadi penyebab tetangga kita atau sanak saudara kita sekeliling kita itu tidak nyaman dengan kita. Baik. Hikmahnya adalah yang pertama, tidak akan masuk surga. Tuh. Hadis ini menerangkan bahwa ketika tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, maksudnya dari diri kita, tetangga kita, maka orang itu yang mengusik tetangganya sehingga tetangganya tidak merasa aman, itu ganjarannya apa? Tidak masuk surga dan juga berdosa. Ya, berdosa. Kemudian apa lagi? Memutus tali silaturahim. Dengan adanya kita di situ, dengan ulah kita yang enggak benar, dengan kegiatan kita mungkin sehingga mengusik tetangga kita, akhirnya kita diputuskan oleh tetangga kita tentang silaturahmi kita. Mereka segan untuk dekat dengan kita, mengunjungi kita, tandang ke rumah kita, atau juga main ke tempat kita.
Sebab apa? Dengan ulah kita yang tidak baik. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita tidak boleh menyakiti tetangga kita, keluarga kita, terutama di dalam keluarga diri kita, ya. Ada situ kakak, adik, ayah, ibu, ya, mbah, emak, nenek, kakek, buyut. Itu kita jaga baik secara lisan, perkataan atau perbuatan kita, sehingga terutama keluarga kita sendiri tidak sakit hati sama kita. Coba kalau keluarga kita sendiri sakit hati sama kita, Masya Allah, bagaimana orang lain, ya? Oleh sebab itu harus kita jaga. Iya. Apalagi tidak boleh mengusiknya. Ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan keluarga kita, tetangga kita itu terasa terusik, merasa terusik. Contoh yang mudah. Kalau kita di rumah punya TV, punya tip atau organ atau musik yang besar, kita menghidupkannya itu tidak boleh kencang-kencang, apalagi di siang hari yang panas. Disetelnya, dihidupkannya tipnya atau TV-nya dengan keras-keras. Waktunya tetangga kita, keluarga kita tidur, merasa terusik gak mereka? Ya jelas. Apalagi siang hari, siang yang terik, waktunya istirahat yang enak, nggak taunya teripingan, dangdutan atau membunyikan TV yang keras-keras. Ya, oleh sebab itu kita harus jaga. Atau bahkan ketika waktunya istirahat malam hari atau siang hari, ya, malah bikin apa kata-kata ataupun apa saja yang bisa mengusik mereka. Nah itu. Bahkan di hadis lain, kalau halnya kita memasak sesuatu, ini contoh yang lain ya. Masak sesuatu dan baunya itu enak, maka kuahnya kita banyakin supaya apa? Walaupun kita tidak bisa memberi banyak yang kita masak, namun dengan adanya yang kuah yang banyak tadi, kita bisa bagi. Walaupun sedikit tapi kuahnya banyak, gitu. Bisa merasakan, artinya seperti itu ya. Itu padahal tentang masak, sedikit padahal. Ya, itu contoh lain. Agar kita lebih dekat dengan tetangga kita, keluarga kita. Namun ketika kita mengusiknya dan mereka terasa terusik, maka apa yang terjadi? Mereka akan menjauhi kita, memutuskan tali silaturahmi kita, dan juga nggak mau berkunjung ke tempat kita. Baik. Apa yang terakhir? Harus tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Kita harus mengerti dengan keadaan yang ada. Siang hari waktunya istirahat, ya kita juga istirahat. Walaupun kita tidak istirahat, mau nonton TV, mau hidupkan tim ataupun melakukan segala sesuatu, kita lihat ya keadaan. Hidupin TV yang pelan-pelan, hidupin TV yang pelan-pelan. Kan waktunya istirahat. Malam hari juga begitu ya. Waktunya istirahat. Ya, waktunya siang hari qailula, malam juga tidur. Tip, anak-anak saya yang soleh dan soleha, itulah tadi beberapa penjelasan tentang bagaimana kita ya tidak boleh mengganggu kenyamanan tetangga. Ayo, siapa yang mau dirinya kenyamanannya diganggu orang lain? Saya yakin nggak ada yang mau. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengganggu orang lain kalau kita tidak mau diganggu. Semut aja dia tidak akan menggigit, lebah aja tidak akan menggigit kalau tidak diusik. Betul apa betul? Nih, anak-anak saya yang soleh dan solehat, itulah tadi penjelasan tentang hadis larangan mengganggu kenyamanan tetangga. Silakan hadis ini ditulis di buku tulis, kemudian silakan dihafalkan. Jika ada kesempatan nanti kita setoran ya.
Dan ingat, insya Allah bulan ini kita sudah mid semester. Oleh sebab itu Ustadz mewanti-wanti kepada anak-anak Ustadz, silahkan belajar hadis ini. Bagaimana nulis hadisnya, judulnya apa, artinya apa, yang meriwayatkan siapa. Biasanya Ustadz memberikan soal itu mudah, namun kata anak-anak sulit. Tapi kalau kalian semua itu belajar, insya Allah bisa. Contoh saya kasih soal, silakan tulis hadis tentang larangan mengganggu tetangganya, ya, mengganggu tetangga dengan bahasa Arab. Ini disuruh nulis hadisnya, misalkan seperti itu. Kalau sudah bisa, mudah. Namun kalau nggak bisa, sulit. Ada lagi contoh, ya, la yadkhulul jannata man la ya'malu jarahu bawa'iqahu. Itu hadis judulnya apa? Gitu. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Nah, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi yang cerah ini. Marilah kita tutup kegiatan kita pagi ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.